Halo semuanya, selamat datang buat tiap pasang telinga yang telah meluangkan waktunya untuk memilih mendengarkan podcast atau podcast Karsa Cita. Selamat mendengar. Halo Sobat Kata, ketemu lagi di podcast Karsa Cita, edisi katalog Karsa Cita Monolog, episode 28. Kenalin, aku Dinda. Di edisi kali ini, aku akan membahas topik yang mungkin banyak dialami oleh orang-orang, khususnya perempuan. Sobat Kata, kalian pernah gak sih melihat di mana sesama perempuan yang seharusnya saling mendukung, malah justru saling menjatuhkan, baik lewat pandangan atau standar yang gak adil? Atau justru Sobat Kata pernah mengalaminya sendiri? Miris ya, tapi ternyata itu beneran ada loh. Fenomena ini tuh bisa disebut dengan istilah internalized misogyny. Tapi pasti Sobat Kata bingung deh, apa arti sebenarnya dari istilah ini? Kenapa ini bisa terjadi? Apa aja dampaknya? Dan gimana cara mencegahnya? Nah, daripada pusing 7 keliling, mending Sobat Kata dengerin podcast ini sampai selesai ya. Yuk kita dengerin sama-sama. Sobat Kata, kalian pernah gak sih tanpa sadar lebih banyak mengkritisi perempuan lain dibanding laki-laki? Atau merasa perempuan itu ribet, lemah, dan emosional? Nah, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk internalized misogyny. Wah, internalized misogyny itu maksudnya apa ya? Oke, buat yang belum familiar sama istilah ini, jadi internalized misogyny adalah sikap, kepercayaan, dan perilaku yang merupakan manifestasi dari penanaman nilai-nilai misoginis pada diri perempuan. Sederhananya adalah ketika perempuan melakukan seksisme atau ujaran kebencian terhadap perempuan lain atau bahkan diri mereka sendiri. Sobat Kata, pernah dengar nggak perkataan seperti, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ada di dapur? Atau, make up kamu menor banget deh, kalau aku sih mending alami aja. Kedua kalimat tersebut merupakan contoh dari internalized misogyny. Lalu apa sih yang menyebabkan internalized misogyny ini bisa muncul? Oke, gini deh penjelasannya. Kadang tanpa kita sadari, cara kita melihat orang lain atau bahkan diri sendiri itu bisa dipengaruhi oleh pandangan-pandangan lama yang gak adil loh. Misalnya, kalau seseorang punya internalized misogyny, mereka tuh kayak punya kacamata khusus yang bikin mereka jadi gampang banget ngejudge atau punya pemikiran sempit soal perempuan lain atau bahkan soal gender secara keseluruhan. Loh, kenapa bisa begitu ya? Nah, seringkali ini terjadi karena mereka sangat membutuhkan validasi dari orang lain. Misalnya, ingin dianggap lebih baik dan lebih hebat gitu. Tanpa sadar, mereka malah jadi merendahkan orang lain buat menaikkan derajat diri sendiri. Padahal ya, semua orang kan punya keunikan dan nilainya masing-masing. Sayangnya, pandangan kayak gini tuh tanpa sadar kita serap sedari kecil, terutama dari lingkungan terdekat seperti keluarga. Mungkin ada anggapan-anggapan tertentu tentang perempuan ideal yang perlahan tertanam dalam diri tanpa kita sadari. Misalnya, harus bisa banyak hal, gak boleh terlihat lemah, dan tuntutan-tuntutan lainnya. Terus saat dewasa, ketika kita bertemu perempuan yang berbeda dari standar yang telah tertanam sejak kecil, mulai timbul deh pikiran-pikiran yang stereotipikal atau meremehkan. Padahal ini tuh sebenarnya warisan dari budaya patriarki yang udah lama banget ada. Nah, ini yang pelan-pelan perlu kita sadari dan ubah bareng-bareng. Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi supaya kita bisa sama-sama punya cara pandang yang lebih bijak. Soalnya fenomena ini tuh cuman mendatangkan sifat yang buruk dan bisa merugikan orang lain. Kalau gak percaya, nih aku kasih tahu dampak dari internalized misogyny. Internalized misogyny bisa berdampak pada kondisi psikologis si korban karena adanya tekanan dan dipaksa untuk rendah diri. Alhasil, kepercayaan diri seseorang bisa menurun drastis.
Dalam kasus tertentu, hal ini bahkan bisa mengakibatkan seseorang menjadi kehilangan harapan. Kalau ini dibiarkan, perempuan bisa jadi sulit untuk mengekspresikan diri karena merasa takut dihakimi atau dipandang sebelah mata oleh sesama perempuan. Apalagi kalau gak sesuai sama standar yang mereka buat. Ngeri banget kan Sobat Kata? Pasti Sobat Kata gak mau kan perilaku ini menjamur bahkan sampai dianggap normal oleh masyarakat? Kalau bisa jangan sampai deh ya, perilaku ini tuh bisa dicegah biar gak makin banyak korban yang mengalaminya. Terus apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi internalized misogyny? Nah, perilaku ini tuh bisa diatasi dengan beberapa cara. Di antaranya, pertama, bangun kesadaran akan pentingnya solidaritas, dukungan, dan perasaan saling menghargai kepada sesama perempuan. Kedua, setiap perempuan punya keunikan yang berbeda-beda. Jadi, menghargai semua perbedaan itu adalah langkah yang baik untuk mengatasi perilaku ini. Ketiga, jangan batasi perempuan dengan standar-standar yang ada. Pada dasarnya, apapun yang mereka lakukan cuman untuk mengekspresikan apa yang mereka mau. Lagi pula, dengan membandingkan sesama perempuan agar terlihat berbeda dari yang lain, gak bikin jadi lebih keren kan? Daripada merendahkan atau menjelekkan sesama perempuan, lebih baik fokus mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Itu justru lebih bermanfaat dan membuat diri kita memiliki nilai yang lebih. Wah, gimana Sobat Kata? Apakah kalian jadi tahu tentang internalized misogyny? Tadi kita udah ngobrol banyak kan tentang apa sih internalized misogyny itu? Contohnya kayak gimana, kenapa bisa muncul, sampai dampak buruknya seperti apa. Tapi nggak cuma itu aja. Tadi kita juga udah bagi-bagi semangat dan tips buat lepas dari pikiran-pikiran yang buruk itu. Semua pengetahuan tentang internalized misogyny kita dapatkan dari sumber terpercaya. Semoga episode kali ini gak cuma bikin kita jadi lebih aware, tapi juga bisa jadi penyemangat buat kita semua untuk terus belajar, berkembang, dan membuat lingkungan yang lebih nyaman untuk saling mendukung antar sesama perempuan. Thank you so much buat Sobat Kata yang sudah setia mendengarkan podcast edisi katalog ini. See you next time. Hai, terima kasih sudah dengarkan edisi podcast kali ini. Jangan lupa cek varian podcast lainnya juga ya.